Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leili Sirminisayana Putri dengan NIM K1521038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai yang merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Teknik Lingkungan Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Universitas 11 Maret Surakarta yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Cundakus Habsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Pengelolaan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai sendiri adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Untuk komponen dari daerah aliran sungai sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari lingkungan fisik yang meliputi vegetasi, lahan, dan air. Yang kedua dari manusia yang meliputi jumlah populasi dan kebutuhan hidup. Adapun peningkatan jumlah manusia yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai dapat menjadi aspek negatif yang memunculkan tekanan pada lingkungan fisik daerah aliran sungai. Sebenarnya daerah aliran sungai selalu dapat membawa banyak manfaat bagi makhluk hidup. Jika pemanfaatan sumber daya alam di sekitar daerah aliran sungai berlebihan, maka akan menyebabkan dampak yang serius yang dapat mempengaruhi fungsi dan keseimbangan dari lingkungan. Artinya, sekalipun sungai memberikan manfaat bagi makhluk hidup, sungai juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, erosi, atau kehilangan unsur hara maupun bencana seperti banjir atau longsor. Nah, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai merupakan suatu upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia. Tujuannya yaitu demi terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan serta disusun untuk mempertahankan dan memulihkan daya dukungnya. Jika kita melakukan suatu pengelolaan daerah aliran sungai yang baik, maka itu semua akan menghasilkan dampak yang positif, seperti pada bidang pertanian, hasil hutan, peternakan, rekreasi air, dan lain-lain. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam pengelolaan daerah aliran sungai antara lain yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat sekitar daerah aliran sungai. Melakukan penyuluhan dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk terkait perlunya melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan daerah aliran sungai. Kita dapat melakukannya dengan 3 tahapan. Yang pertama ada tahap penyadaran, yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya melakukan pengelolaan daerah aliran sungai agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap peningkatan kapasitas, dan tahap yang terakhir yaitu tahap pemberian daya atau pemberian kekuasaan, otoritas, ataupun peluang kepada masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan di sekitar daerah aliran sungai. Untuk upaya yang selanjutnya yaitu ada tindakan pengendalian untuk meminimalisir laju degradasi daerah aliran sungai. Laju degradasi sendiri yaitu suatu proses penurunan tingkat produktivitas dari lahan tersebut. Tindakan ini termasuk pengendalian lahan yang dapat ditanami. Tindakan ini juga meliputi perbaikan sumber daya alam seperti pohon, tanaman semusim, hutan, air permukaan, dan lain-lain. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar daerah aliran sungai agar fungsi lahan lebih optimal untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari. Untuk upaya yang selanjutnya ada dengan mengelola sumber daya alam sekitar daerah aliran sungai. Dapat dikelola dengan yang pertama metode agronomis atau penanaman tanaman di sekitar daerah aliran sungai untuk menghindari erosi. Yang kedua dengan pengelolaan tanah, dan yang ketiga dengan metode mekanik. Untuk pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan dengan penggunaan sistem irigasi, penanaman bersistem tada hujan, serta peningkatan penggunaan air tanah dan air permukaan secara efisien. Untuk dari pengelolaan sumber daya hutan dapat dilakukan dengan melaksanakan hutan lestari, reboisasi, dan sistem tebang pilih pohon. Yang selanjutnya ada upaya diversifikasi mata pencaharian masyarakat. Dalam sebuah pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, peningkatan pendapatan rumah tangga melalui sektor non-pertanian sangat penting untuk dilakukan.
karena hal ini dapat mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan memberi kesempatan pada penduduk yang tidak mempunyai lahan pertanian atau penduduk sekitar yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kegiatan yang berhubungan dengan pertanian saja. Dalam situasi pertanian yang tidak menguntungkan, seperti pada daerah rawan kekeringan, hal ini perlu dilaksanakan oleh penduduk miskin di pedesaan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyuluhan seperti pada sektor peternakan dan pertanian. Kegiatan ini seperti melakukan perdagangan dan usaha berskala kecil juga dapat membantu. Akan tetapi, beberapa penduduk pada awalnya kurang tertarik untuk melaksanakan kegiatan ini karena kurangnya keahlian, pengetahuan, rasa percaya diri, ataupun modal usaha itu. Oleh karena itu, pengenalan potensi untuk mendukung penduduk yang berkeinginan melaksanakan kegiatan tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Di samping itu, perlu diketahui juga strategi rumah tangga pedesaan dalam memenuhi kebutuhan dan kecukupan pangannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu penting dilakukannya pengelolaan daerah aliran sungai agar terwujudnya kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan serta disusun untuk mempertahankan dan memulihkan daya dukungnya di daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai juga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan di daerah sekitar aliran sungai. Berikut referensi yang saya gunakan dalam membuat materi PPT pengelolaan daerah aliran sungai ini. Sekian penjelasan saya mengenai pengelolaan daerah aliran sungai. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.